Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Angga Pratama selaku tutor online mata kuliah analisis kasus bisnis. Pada sesi 8 ini kita akan mendiskusikan materi strategi bauran pemasaran dalam analisis kasus bisnis. Apa yang dimaksud dengan strategi diferensiasi produk? Beberapa aspek dari strategi diferensiasi produk yaitu yang pertama, keunggulan yang unik, fokus pada kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang ketiga, pengembangan ciri khas produk. Yang keempat, penciptaan nilai tambah. Yang kelima, komunikasi yang efektif. Yang keenam, harga dan posisi pasar. Yang ketujuh, inovasi berkelanjutan. Kriteria memilih segmen. Contoh, strategi diferensiasi produk bisa ditemukan di berbagai industri. Misalnya, dalam industri mobil, merek seperti Tesla menawarkan teknologi kendaraan listrik dan fitur autopilot yang membedakan mereka dari produsen mobil tradisional. Di sektor kosmetik, merek seperti Lush membedakan diri dengan produk yang menggunakan bahan-bahan alami dan packaging ramah lingkungan. Kriteria diferensiasi yang baik. Diferensiasi yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak mudah ditiru oleh pesaing, sehingga keunggulan diferensiasi perusahaan tidak cepat hilang karena ditiru oleh pesaing. Yang kedua, aspek diferensiasinya penting bagi konsumen dan pasar sasaran perusahaan. Yang ketiga, superior agar produk terlihat unggul dibandingkan produk pesaing. Yang keempat, dapat dikomunikasikan sehingga konsumen dan pasar sasaran mengetahui keunggulan diferensiasi produk perusahaan. Yang kelima, terjangkau karena melakukan diferensiasi membutuhkan biaya riset dan pengembangan produk. Kalau dampak dari diferensiasi adalah harga yang terlalu tinggi, bisa jadi pasar sasaran perusahaan tidak mau membeli. Selanjutnya, strategi merek. Strategi merek dalam manajemen pemasaran adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk membangun, mengelola, dan memelihara identitas serta citra merek di pasar. Strategi ini bertujuan untuk membedakan produk atau layanan dari pesaing, menciptakan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan nilai merek. Citra merek. Setiap merek memberikan gambaran atau citra tertentu. Yang pertama, gambaran atribut. Yang kedua, gambaran manfaat. Yang ketiga, gambaran kepribadian. Yang keempat, gambaran pasar sasaran. Manfaat merek. Memiliki merek yang kuat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, produk mudah dikenali. Yang kedua, dapat mengangkat citra perusahaan. Yang ketiga, melindungi dari usaha pemalsuan atau peniruan. Yang keempat, kekayaan yang tidak ternilai. Tingkatan pengenalan merek. Berikut 5 tingkatan pengenalan merek dari yang paling lemah ke paling kuat. Yang pertama, penolakan terhadap merek. Yang kedua, tidak mengenal merek. Yang ketiga, mengenal merek. Yang keempat, preferensi merek. Yang kelima, kegigihan merek. Selanjutnya, strategi harga, promosi, dan distribusi. Dalam manajemen pemasaran, strategi harga, promosi, dan distribusi adalah elemen kunci yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam menentukan kesuksesan produk atau layanan di pasar. Strategi harga. Perusahaan dapat memainkan strategi harga untuk menghadapi skenario berikut. Yang pertama, produk baru. Produk baru ini strategi untuk menentukan harga untuk produk yang baru diluncurkan. Yang kedua, bauran produk. Ini mengacu pada strategi harga yang melibatkan berbagai produk dalam portofolio. Strategi harga ini yang selanjutnya adalah adaptasi harga untuk pasar atau situasi yang berbeda. Ini melibatkan penyesuaian harga berdasarkan kondisi pasar atau situasi spesifik, seperti geographic pricing atau penetapan harga berbeda berdasarkan lokasi geografis. Psychological pricing mengatur harga untuk mempengaruhi persepsi konsumen, misalnya $9,99 dibandingkan $10. Dan dynamic pricing, penetapan harga yang berubah sesuai dengan permintaan
atau situasi pasar saat itu. Yang selanjutnya, yang keempat, diskriminasi harga. Ini adalah strategi di mana perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda berdasarkan kemampuan membayar atau karakteristik konsumen. Strategi distribusi. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam strategi distribusi. Yang pertama, saluran distribusi. Yang kedua, intensitas distribusi. Saluran distribusi ini dapat berupa yang pertama, saluran langsung. Saluran langsung ini penjualan langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara. Contohnya toko retail milik produsen atau penjualan online langsung dari situs web perusahaan. Saluran tidak langsung melibatkan satu atau lebih perantara seperti grosir, distributor, atau pengecer yang menjembatani jarak antara produsen dan konsumen. Intensitas distribusi ini yang pertama, distribusi intensif, menempatkan produk di sebanyak mungkin titik penjualan untuk memaksimalkan visibilitas dan aksesibilitas. Yang kedua, distribusi selektif, memilih beberapa pengecer atau distributor terpilih untuk menjual produk. Yang ketiga, distribusi eksklusif, menetapkan satu atau beberapa pengecer atau distributor yang memiliki hak eksklusif untuk menjual produk di area tertentu. Intensitas distribusi selanjutnya, distribusi intensif, itu menawarkan produk sebanyak mungkin. Selanjutnya, strategi promosi. Strategi promosi dalam manajemen pemasaran adalah rencana yang dirancang untuk mengkomunikasikan nilai produk atau layanan kepada konsumen dengan cara yang efektif agar dapat meningkatkan kesadaran, minat, dan penjualan. Sebelum memilih media promosi, kita harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, kebiasaan target audiens atau pasar sasaran kita. Yang kedua, karakteristik produk. Yang ketiga, sifat peran promosi. Yang keempat, biaya. Strategi promosi. Pada umumnya, perusahaan menggunakan berbagai jenis promosi dan media untuk mempromosikan produk atau jasanya dengan cara menggunakan bauran promosi. Sebagai bahan referensi, silakan saudara membaca modul dan referensi terkait dari sumber lain yang dianggap kredibel. Dalam berdiskusi, mahasiswa diharapkan berbahasa yang santun, memegang teguh etika dan norma, berpikir kritis konstruktif, dan bersikap akademis. Selamat belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.